Kalau misalnya ternyata kalian udah naruh di suatu project dan ternyata harganya turun, langsung stop loss dan ya udah tutup aplikasinya menurutku. Dan ya udah jalani kehidupan kalian hari itu. Karena kalau kalian terus, kan kebanyakan kalau orang itu udah psikologinya kalau udah rugi tuh maunya duitnya gue balik nih, gue mesti naruh lagi, cari lagi mana yang harus gue investasi. Itu tuh kebiasaan banget. Dan mental pengen cepat kaya itu tuh juga lumayan ngaruh ya. Karena kalau misalnya psikologis kita nggak baik, nggak bisa terima kenyataan bahwa kita rugi, ya itu juga akan sulit. Halo guys, welcome back to Cuan Talks Ajaib Kripto. Yeay, episode baru nih guys. Siapa yang udah kangen sama episode terbarunya Cuan Talks Ajaib Kripto? Nah, kali ini kita lagi kedatangan salah satu konten kreator kesayangannya Ajaib Kripto nih. Kira-kira ada yang bisa nebak gak siapa? Harusnya kalian udah pada bisa nebak sih ya. Kalau misalkan lihat dari Cuan Talks-nya Ajaib Kripto sebelum-sebelumnya. Oke, ini dia Kak Ajeng dari Token Talks. Yeay. Halo Vanessa, halo semuanya, apa kabar? Boleh Kak disapa-sapa dulu kali nih, kan pada pengen ya disapa sama Kak Ajeng gitu. Oke, halo semuanya, apa kabar? Semoga portonya hijau semua ya. Amin. Harusnya pada hijau semua sih ya Kak. Harusnya sih, tapi kayak kalau misalnya naruh di beberapa meme coin harusnya ada yang tetap merah juga. Salah satunya aku. Ada beberapa okay. sih, iya, it's okay. Yang penting memang diversifikasi ya. Betul. Dan jangan leverage mentok kanan ya. Itu pasti wah bisa merah banget. Benar. Oke, kali ini sebenarnya kita bakal bahas seputar masih kayak Bitcoin aja sih. Nika kan masih hangat-hangatnya ya. All time high-nya itu kemarin 2 minggu ya, nggak berhenti dari pertama kali 70.000, balik lagi ke 70.000, terus 73, 76, 80, itu cepet banget kan Kak, prosesnya gitu ya. Nah ini sebenarnya kita pengen bahas seputar Bitcoin all time high aja, dan kayak gimana sih ngaruhnya ke altcoin gitu. Kan siapa tahu teman-teman juga pengen ya dapetin insight nggak cuma soal Bitcoin tapi soal altcoin juga gitu. Oke. Sebetulnya kalau altcoin, kalau ATH itu kan all time high ya. Jadi harga suatu aset mencapai harga yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, kalau misalnya aku ngelihatnya sebetulnya lebih ke indikator psikologis ya. Berarti dengan adanya ATH Bitcoin ini khususnya, jadinya banyak kepercayaan dari institusi retail yang mulai melihat Bitcoin ini. Dan juga mungkin ke aset kripto yang lainnya juga ya. Dan selain mungkin ke indikator psikologisnya juga, dengan ATH ini sebetulnya bisa narik media-media untuk lebih melihat lagi sih. Dan ini tuh bisa membuat orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak mengenal soal Bitcoin, aset kripto, jadi mulai tertarik dan mulai mempertimbangkan bahwa sebetulnya Bitcoin dan aset kripto ini juga lumayan valid ya gitu. Itu sih yang aku lihat ya dengan adanya ATH ini. Oke. Nice. Nah tapi Kak, sebelumnya aku mau nanya dulu, Kak Ajeng nih udah cuan berapa nih? Udah cuan di koin apa aja nih semenjak all time Bitcoin ini? Oke, mungkin yang pertama udah pasti Bitcoin ya, karena aku lumayan Bitcoin maxi. Altcoin jarang, tapi aku sebetulnya lebih suka day trading. Mungkin bahkan pakai jam tradingnya. Jadi kalau misalnya aku ada waktu yang lumayan banyak, aku biasanya nyempetin setiap pagi tuh 1-2 jam untuk lihat DEX. Terus kayak aku main perpetual di sana, dan ya udah liatin market, dan kalau misalnya emang lagi ada posisi yang cukup bagus, aku bakalan taruh di sana. Dan kalau misalnya udah cuan, aku akan pindahin ke Bitcoin itu. Dan kemarin kayaknya ada sampai 200-300% sih aku taruh di perpetual, dan itu aku juga sempat share juga di story. Dan banyak yang nanya-nanya juga akhirnya. Wow, 200-300% ya. Ya lumayan sih, lumayan. Aku yakin juga nih sebenarnya banyak banget nih pasti teman-teman ajaib kripto yang lain juga yang udah pada langsung take profit saat itu juga, atau mungkin kayak dari pas baru 70.000 kayaknya juga mereka 76 gitu sekian, kayaknya udah pada banyak take profit. Betul. Ada juga yang pada 80-an ribu juga pada take profit. Aku yakin banget nih mereka lagi pada bahagia banget makanya sekarang. Iya, mungkin ada juga yang FOMO
FOMO juga karena nyesel kemarin waktu di harga 50.000 Betul. berapa gitu dan 60.000 berapa nggak sempat beli lagi kan. Jadinya pas udah ke 90.000 baru mikir banyak yang nanya juga sih, Jeng, sekarang waktu yang tepat gak sih untuk beli Bitcoin? Ya sebetulnya Bitcoin itu ya bukan untuk di trading kan ya menurutku, dia lebih cocok untuk investasi jangka panjang dan memang itu store of value kalian. Sama aja kayak misalnya Vanessa beli emas, itu kan untuk investasi jangka panjang ya. Mungkin dulu tuh trennya tahun-tahun sebelumnya mungkin ada yang di properti, ada yang di saham, ada yang di emas. Nah saat ini tuh menurutku anak-anak muda zaman sekarang mulai melihat Bitcoin ini sebagai aset digital yang cukup valid untuk diinvestasikan. Salah satunya aku sih, aku cukup Bitcoin Maxi sih. Dan ya ini sangat-sangat menarik sih untuk saat ini, dan karena lagi bullish juga banyak banget yang mulai banyak tanya-tanya. Iya benar-benar kayak pada FOMO tuh emang pasti banyak banget sih. Yang nggak tahu Bitcoin apa juga pada FOMO sih. Jadi Bitcoin apa sih kok kalian ramai banget, itu pasti banyak banget juga. Betul, dan konten-konten juga jadinya pada naik ya soal Web3. Betul. Bahkan ada beberapa tuh yang nanya soal masih ada yang nanya soal all time high itu apa. Nah ini sebenarnya yang aku pengen tanya juga ke Ajeng nih. Kayak sebenarnya tuh arti all time high bagi pasar aset kripto secara keseluruhan itu apa sih? Dan misalkan Bitcoin ini lagi nyentuh all time high-nya. Apakah itu udah pasti menjadi tanda kalau atau sinyal gitu ya kalau altcoin itu bakal naik gitu? Sebetulnya di siklus yang sekarang ini cukup menarik ya, agak berbeda dengan siklus sebelumnya. Kalau misalnya biasanya kan kalau Bitcoin all time high ini aliran uangnya itu flow-nya setelah ke Bitcoin sudah mulai stabil, dia akan pindah ke market yang Bitcap kayak ETH, BNB itu bakal ke sana. Setelah dari sana dan mereka udah mulai stabil lagi akan pindah ke yang medium cap. Setelah medium cap baru ke eksotik yang seperti meme coin, yang kayak gitulah. Dan yang sekarang itu sebetulnya agak beda sih. Kemarin tuh aku sempat lihat juga bahwa trennya itu ketika Bitcoin udah lumayan agak stabil price-nya, dia tuh pindahnya ke Solana dulu. Dari Solana baru ke Dogecoin, meme coin yang big cap, dan lalu ke meme coin yang big cap juga, dan yang terakhir baru ke meme coin yang kecil. Jadi memang sebetulnya sekarang lebih ke meme coinnya yang cukup bullish ya. Aku lihat di beberapa DEX, cek juga memang arahnya ke sana. Dan kalau misalnya untuk altcoin sendiri sebetulnya aku belum melihat ada perubahan yang cukup signifikan ya. Kecuali kayaknya beberapa hari terakhir ada Ethereum sempat naik sedikit, Manta juga sempat naik sedikit ke 50%, tapi sisanya ya bakal balik lagi sih. Gitu. Dan mungkin kalau misalnya dilihat sekarang pun kayaknya gak begitu banyak ngaruhnya ya ke altcoin dari sudut pandang aku ya lihatnya. Iya, kayak sekarang memang banyaknya itu malah trendingnya meme coin. Betul. Iya, malah meme coin lagi rame-ramenya ya, naik-naiknya, bullish-bullishnya. Nah, tapi Kak, karena sekarang mungkin kalau menurut Kak Ajeng adalah, maksudnya altcoin ini belum terlihat nih cahayanya gitu ya bisa dikatakan. Tapi kira-kira kalau menurut Kak Ajeng kapan sih waktu yang tepat untuk kita nih para investor atau trader itu bisa beralih dari Bitcoin ke altcoin gitu? Oke. Mungkin ini cukup sulit ya untuk Bitcoin Maxi karena aku cukup Bitcoin Maxi. Waktu yang tepat ya untuk mengalihkan dari Bitcoin ke altcoin. Mungkin mesti dilihat ya, dilihat trennya ya. Karena kan sebetulnya ketika Bitcoin mencapai ATH itu biasanya altcoin itu nggak bergerak sama sekali. Itu dia akan diem karena memang semua investor fokus transaksinya atau investasinya ke Bitcoin. Dan saat itu kan memang Bitcoin kalau lagi ATH lagi hangat dan semua orang pasti bakal nungguin kan kemana lagi. Tapi setelah Bitcoin udah mulai mencapai konsolidasi, which is sudah nggak ada kenaikan ataupun penurunan, itu dia para investor biasanya akan lebih ke menunggu momen yang tepat nih dan ngeliat arahnya akan kemana. Dan sambil menunggu biasanya para investor ini tuh akan mengalirkan uangnya ke altcoins gitu. Dan waktu yang tepat sebetulnya aku nggak bisa tentuin kapan waktu yang tepatnya. Tapi mungkin kalau dalam waktu 1-2 bulan lagi kemungkinan masih akan ada kemungkinan ya. Ini NFI ya, ada alt season ya. Karena sekarang kan di awal-awal ini udah mulai berasa ada meme coin season kan. Karena kemarin lumayan Doge naik lumayan, terus juga Peanut juga naik, itu juga aku sempat juga. Tapi kalau untuk altcoin
entahlah mungkin tunggu 1 sampai 2 bulan setelah Bitcoin capai ATH sih. Sama mungkin ya itu sih palingan ya. Itu dulu sih. Iya, benar. Dan jangan lupa untuk Dior ya guys ya, do your own research ya, benar. Betul. Karena kalau semuanya itu balik lagi ke trading plan kalian, tujuan investasi kalian gitu ya. Nah, tapi mungkin bagi para investor sama trader Ajaib Kripto dan teman-teman yang lainnya juga nih, yang sebenarnya mereka mungkin masih berharap gitu sama altcoin. Mereka belum terlalu banyak masuk ke meme coin nih, walaupun meme coin itu sekarang juga banyak ya yang naik ya gitu. Nah, gimana sih cara atau ada nggak indikator yang tepat gitu ya untuk kita masuk ke altcoin tertentu, dan gimana sih cara ngelihat-lihat proyek-proyek altcoin tuh yang punya fundamental yang kuat gitu, yang kita akhirnya bisa memutuskan untuk masuk ke altcoin tersebut gitu Kak. Oke, mungkin kalau cara kita ngelihat projectnya ya, pertama mungkin bisa dilihat bahwa project ini timnya tuh siapa, foundernya siapa, developernya siapa, bahkan backersnya tuh siapa. Apakah ada venture capital yang memang invest di sana gitu kayak Binance Lab. Pasti dengan Binance Lab masuk di sebuah project, biasanya tuh mereka melakukan due diligence dulu nih, dan mereka gak mungkin sembarang naruh uang di sebuah project yang gak jelas gitu sih. Lalu yang kedua mungkin bisa dilihat smart contracts-nya ya, dilihat dulu nih tujuan projectnya mau kemana arahnya. Dilihat dulu nih apakah pasokannya akan dibatasi untuk si koin tertentu atau mungkin dibebaskan gitu, nggak ada batasnya, karena itu sangat mempengaruhi ke tokenomics sama ke inflasinya nanti untuk si tokennya. Lalu juga mungkin dilihat juga nih apakah projectnya beneran ada use case-nya real dan bisa digunakan oleh orang-orang, atau hanya narasi-narasi doang gitu yang kayak cuman memanfaatkan komunitas doang untuk bikin pump and dump atau hype sesaat ya. Lalu juga dari komunitasnya juga harus dicek lagi sih, karena banyak banget sih project yang bagus, komunitasnya kurang oke, tapi akhirnya project juga nggak jalan. Tapi ada project yang sebetulnya nggak bagus, tapi komunitasnya cukup oke, dan akhirnya projectnya going viral gitu. Kayak aku ada inget satu project ini cukup aku ikutin sih dari awal-awal dia dibuat ya, namanya The Quiff Head. Dia salah satu meme coin awalnya. Tujuan awalnya sebetulnya meme coin ini dibuat hanya untuk sekedar naruh logo si The Quiff Head coin di Las Vegas Pier. Untuk taruh di sana aja sebetulnya. Dan nggak ada use case apapun, dan komunitasnya cukup solid banget. Si para developernya, timnya itu membuat semacam galang dana untuk para investor yang mau sama-sama mewujudkan mimpinya mereka semua naruh logo with coin di Las Vegas Pier. Dan ternyata dana yang terkumpul itu lebih dari yang ditargetkan. Dan akhirnya saat ini tuh lagi diproses untuk ditaruh di sana logonya. Belum sampai ditaruh sih, cuman kayak masih dalam proses karena kemarin sempat ditunda dan lumayan mahal juga, regulasinya juga ada beberapa hal gitu yang perlu diikutin sih. Dan itu menurutku salah satu project crypto yang cukup oke, dan harganya pun sekarang ya lumayan oke. Salah satu meme coin favoritku sih, yang Wave Head coin ini aku cukup ngikutin banget soalnya. Gitu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman mau coba-coba invest di altcoin, ya mesti dilihat yang tadi aku sampaikan ya. Tadi dari mulai timnya, smart contract-nya dicek, terus juga project-nya kayak gimana, sama komunitasnya seperti apa gitu. Dan kalau misalnya kalian udah lebih jauh lagi, mungkin bisa pelajari soal tokenomics-nya, tapi itu lumayan rinci dan detail banget, dan itu enggak semua bisa cepat paham soal itu sih. Tapi minimal 4 hal itu kalian harus tahu sih. Dan mungkin kalau untuk aku, ini aku pendapatku pribadi ya, kalau misalnya aku selalu merasa altcoin itu tuh pasti akan selalu turun ke harga yang sebelumnya kayak 90%. Jadi kalaupun dia ATH sebetulnya ya nantinya akan turun lagi. Jadi kalau bisa aku nggak suggest untuk investasi altcoin yang dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Karena altcoin itu nggak cocok untuk jangka waktu lama menurutku. Dan kalau memang teman-teman niatnya untuk investasi jangka panjang, ya aku suggestin Bitcoin. Oke. Gitu. Nah, Kak Ajeng nih sebagai Bitcoin maxi ya gitu. Tapi Kak Ajeng ini sebelumnya aku mau nanya, punya banyak porto di altcoin atau meme coin juga nggak Kak? Aku bisa dibilang 90% Bitcoin, 2% Solana, karena aku suka beli meme coin dan butuh gas fee di Solana juga, jadi aku naruh di situ. Sama sisanya itu aku pegang USDT, terus kayak aku masukin ke salah satu DEX perpetual untuk transaksi. Jadi ya udah, kalau udah misalnya hari ini aku targetin aku mau nyari 10 juta misalnya, ya udah aku
transaksiin dapat segitu aku langsung pindahin ke Bitcoin. Udah stop. Oh, Jadi oke. nggak ada yang sampai di hold berbulan-bulan sih saat ini. Jadi hanya untuk itu aja sih. Dan karena kan kalau untuk altcoins itu cocoknya untuk teman-teman yang memang punya waktu banyak ya ngeliatin market. Betul. Dan kalau misalnya hanya untuk ikut-ikutan hype sesaat sebetulnya nggak rekomen ya ikut naruh-naruh di altcoin. Kecuali teman-teman memang melakukan banyak analitik ngelakuin technical analitik, fundamental analitik, terus juga narasi juga mungkin kalian ikutin, itu boleh-boleh aja di altcoin. Tapi karena aku ngerasa kurang cocok ya, karena aku gak bisa ngeliatin terus posisi, jadinya ya nggak ini sih, kurang cocok lah di aku. Oke. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman dari teman-teman Ajaib Crypto ya yang kayak Kak Ajeng nih, Bitcoin Maxi gitu. Bahkan mereka sama sekali nggak diversifikasi nih gitu. Ataupun kayak udah pernah nyoba tapi karena nggak cuan nih, akhirnya mereka ya udah cut loss aja gitu, akhirnya balik lagi ke Bitcoin. Iya. Nah, ada tipsnya nggak sih Kak? Gimana sih cara teman-teman Ajaib Crypto nih kita mendiversifikasi aset kita ke altcoin tanpa kita melepas Bitcoin kita gitu. Dan boleh nggak Kak di-spill juga untuk saat ini atau mungkin beberapa minggu ke depan gitu ya, ada nggak sih altcoin nih yang berpotensi akan naik gitu? Oke. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi untuk diversifikasi ya dari altcoin ke Bitcoin ya. Betul. Kalau misalnya mungkin kalau teman-teman saat ini punya uang yang sangat dingin, mungkin teman-teman bisa lakukan beberapa hal ya kayak tadi aku bilang ya, analitik, technical analitik, semuanya dicek semuanya, dan juga banyak nonton video-video pengetahuan soal trading juga, terus juga ikutin informasi terbaru ya di CT bahwa kira-kira apa nih yang bakalan terjadi. Kayak misalnya nih, kalau misalnya dari aku sebetulnya kalau ada uang dingin langsung beli aja sih. Mungkin kalau nggak mau di sesuatu yang cukup risky ya, aku bisa kasih beberapa rekomendasi, tapi NFA tetap ya kalian yang mengklik tombol itu. Ada beberapa altcoin yang menurutku cukup oke ya untuk kalau kalian mau diversifikasi ke altcoin. Kayak Near Protocol itu cukup oke. Terus juga Dogecoin itu cukup oke, Wave cukup oke, PP itu menurutku mereka cukup oke dan big cap ya. Dan kemarin pun sempat naik juga. Dan kalau misalnya untuk tipsnya, taruh aja mungkin misalnya kalian ada uang 1 juta, masing-masing taruh 200 ribuan. Terus ya udah biarin aja, diemin, nggak perlu kalau turun nggak usah langsung buru-buru jual. Karena kan sebetulnya ini ngaruh lagi ke manajemen resiko ya. Ada orang yang memang punya uang tapi ternyata nggak terima ketika harganya turun langsung jual, itu malah jadi rugi. Jadi ini cukup panjang pembahasannya. Jadi teman-teman harusnya 50% di Bitcoin, sisanya di altcoin sih. Aku saranin itu sih untuk diversifikasi ya ke altcoinnya. Kalau misalnya memang nggak suka yang apa ya, Bitcoin yang terlalu diem, coba belajar meme coin mungkin. Terus ikut-ikut coba bot trading juga, itu juga cukup oke dah. Soalnya pump fund juga cukup lagi naik daun juga. Tapi itu pelajarin ya, jangan sampai langsung taruh-taruh di semua meme coin gitu sih. Itu karena kalau meme coin lebih agresif, tapi apa ya, resikonya juga cukup tinggi gitu. Kalau Bitcoin kan sejalan ya, karena dia naiknya cuman nggak begitu agresif si altcoin dan juga meme coin, tapi dia store of value gimana pun juga tidak akan pernah mengurangi value dari investasi kalian gitu. Bahkan aku kayaknya nggak pegang uang di rupiah, aku naruhnya USDT dan itu di exchange. Jadi di rekeningku hanya untuk operasional doang sih. Gitu. Jadi emang gak entah lah, tapi emang aku lebih suka naruhnya USDT, Bitcoin, dan aset yang lumayan stable. Oke, keren. Ini bisa dicontoh nih guys, kalau memang kalian sependapat kan sama Kak Ajeng yang mau ngikutin cara-caranya gitu dan mau masuk ke koin-koin potensial yang mungkin nantinya memang mudah-mudahan naik ya guys ya. Dan jangan lupa emang tetap ya kita harus analisis dulu. Balik lagi ya pokoknya disesuaikan lah sama manajemen risiko kalian, tujuan investasi kalian, memang seperti itu. Nah tapi Kak biasanya juga kan kalau misalkan lagi momentum bullish gini ya, itu tuh altcoin yang lagi rame tuh malah seperti dari sektor DeFi, NFT, gaming gitu ya.
Tapi kalau misalkan teknologi baru gitu, kita katakan mungkin SocialFi layer 2 itu juga akan, menurut Kak Ajeng nih itu masih bisa berpotensi nggak sih nih Kak di era bullish yang sekarang ini? Kalau SocialFi aku nggak yakin sih, karena kebanyakan tuh teman-teman di Web3 lebih sukanya tetap pakai chat ya, pakai Twitter ya atau X ya. Mereka lebih aktif di sana sama Telegram. Bahkan Reddit pun sekarang udah lumayan ketinggalan. Jadi I'm not sure bahwa si SocialFi akan naik. Bahkan untuk GameFi dan juga NFT pun aku nggak yakin akan naik sih. Aku percaya yang akan naik justru di layer 1 dan juga di DeFi. Karena layer 1 itu tempat di mana para di apps dibangun, dan juga kalau misalnya untuk DeFi karena memang lagi bullish, crypto is all about money dan bakalan tetap ke DeFi juga sih. Jadi sejujurnya GameFi terus juga GameFi sama tadi SocialFi, NFT belum, untuk saat ini belum lihat. Justru AI yang lagi bagus, narasi AI. Jadi 3 itu sih yang aku percaya bahwa itu akan naik. Oke. Kak Ajeng nih, balik lagi aku ngomong Kak Ajeng sebagai Bitcoin Maxi. Pernah nggak Kak rugi dari altcoin yang bahkan porto Bitcoin Kakak tuh nggak nutupin gitu? So far belum sih. Oh, sumpah. Belum, tapi mudah-mudahan jangan ya. Jangan sampai Tapi ya. so far sih belum pernah sih, karena memang aku biasanya sebelum bertransaksi atau jual beli aset kripto, aku pertimbangkan dulu sih resikonya, karena biasanya kalau misalnya udah mulai minus di 30% gitu, aku langsung cut loss. Betul. Karena kan aku lebih banyak juga di perpetual ya. Itu lumayan risky banget. Kalau misalnya aku nunggu ke 50 atau 60%, itu bisa langsung kena likuidasi. Jadi 30% aku langsung cut loss, ya udah aku diemin, dan memang nggak setiap hari itu beruntung ya. Kadang kita lagi dapatnya bisa 300%, besoknya kita dapat 30%, ya udah aku akan stop di situ di hari itu juga dan nggak akan buka-buka lagi aplikasinya. Makanya kayak aku emang nggak bisa kalau misalnya aku investasi itu, biasanya aku liatin mulu, cek lagi nih harganya kemana. Karena kan kita investasiin uang ya, berapapun nominalnya pasti kan nggak mau rugi kan. Iya, kepikiran. Iya kan, mendingan untung sedikit daripada rugi. Betul. Jadi biasanya aku kayak gitu sih, ngejaga langsung dari awal, dan emang nggak cocok sih kalau untuk yang traders ya. Makanya aku salut banget buat teman-teman yang mungkin cukup jago di tradingnya dan bisa psikologinya tuh cukup stabil dan kuat ngelihat minus sampai kemarin semalam banget aku lihat temanku dia minus 500 juta. Dia storyin. Terus kayak aku langsung DM, wah gimana nih rasanya nih gitu, kok bisa tahan sampai 500 juta gitu, dan kayak it's okay, besok juga bisa dapat balik lagi 1 miliar. Oke. Santai banget ya, 500 juta bisa beli rumah itu. Ya gitulah, aku so far sih belum ya, semoga jangan sih, karena aku cukup, meskipun sekarang udah di Web3 invest di aset kripto, tapi jiwa-jiwa traditional finance-nya masih nempel. Jadinya nggak begitu worry lah untuk hal-hal kayak gitu. Iya, memang jadi trader itu mental dan psikologi trading kita memang diguncang ya. Betul. Dibanting kanan kiri gitu. Kamu lebih suka trading atau investasi? Investasi sih sebenarnya gitu. Iya Cuma di beberapa koin gitu lagi, beberapa kemarin pernah nyoba trading juga gitu. Itu sih, tapi aku tetap lebih investasi. Aku jarang sih buka soalnya. Iya sih. Karena kalau udah sama aku kayak Kakak, kalau udah sakit hati, bukan sakit hati ya, lebih ke bete kali ya, bete dikit gitu. Aku udah deh, aku nggak buka-buka lagi deh, nanti aja buka aplikasinya. Betul, bahkan aku kalau naruh uang di rekening pun rasanya tuh kayak itu uang layak untuk dihabiskan gitu. Itu kayak girl math aja gitu. Maunya check out pakai buat beli apa. Jadi udah paling aman di USDT aja simpennya, atau enggak di exchange aja udah simpen. Karena kalau ditaruh di rekening maunya kan belanja, apalagi ya kita butuh apa ya, pasti selalu pengen kayak gitu. Betul. Nah, Kak Ajeng, untuk mereka juga nih yang mungkin mau masuk ke altcoin dan masih pilih-pilih ya mau masuk ke altcoin apa, ada nggak Kak tips mengelola resiko dalam berburu altcoin yang volatilitasnya cenderung lebih tinggi dibanding Bitcoin, dan apa sih kira-kira strategi kita para trader gitu untuk bisa ngurangin kerugian yang ketika pasar tuh lagi bergerak ya, tapi nggak sesuai sama keinginan kita gitu, nggak sesuai sama prediksi kita. Oke, mungkin kalau misalnya dari aku tipsnya untuk cari-cari altcoin kayak tadi ya, benar-benar harus dilihatin dulu tokenomics-nya, karena tokenomics itu cukup ngaruh.
Terus juga jangan asal naruh karena FOMO, dan lihat altcoin yang memang juara di narasinya. Kayak misalnya DeFi tuh, ya udah kalian pilih yang memang dia winernya gitu. Jangan sampai taruh di altcoin misalnya pemenangnya apa ya? Misalnya di L2 itu kan di Ethereum itu ada L2-nya ya, kayak Scroll, ada Manta, ada apa gitu. Kalian pilih satu yang cukup oke lah, winernya dari mulai tokenominya, terus juga market cap-nya cukup gede, dan memang so far belum pernah ada masalah gitu. Dan itu juga akan menarik perhatian para investor yang besar-besar juga. Bahkan Well juga gak mungkin naruh uang di koin-koin yang meragukan ya, karena kan dia investasikan pasti uangnya yang cukup dengan nominal cukup besar ya. Dan itu ya mungkin yang pertama, kalian pilih narasi-narasi yang cukup lagi happening, dan pilih juga number one dari si narasi tersebut. Itu kayaknya udah paling solid. Dan lihat lagi sih, balik lagi, biasanya tuh orang-orang besar kayak Elon Musk itu sering banget ngecall soal ngasih kode-kode soal altcoin apa yang lagi dia mau beli. Terus misalnya bahkan kayak Ton tuh sangat-sangat bagus kan. Ton itu salah satu project yang menurutku sangat berhasil lah, meskipun kemarin sempat ada isu dengan si foundernya, tapi tetap bisa berjalan dengan baik. Terus so far sih itu ya mungkin ya, kalau misalnya untuk pick altcoin, karena balik lagi aku kan Bitcoin maxi, jadi sebetulnya ini pertanyaan yang cukup sulit buat aku, tapi that's okay. Lalu yang kedua, mungkin kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya ternyata kalian udah naruh di suatu project dan ternyata harganya turun, langsung stop loss, dan ya udah tutup aplikasinya menurutku, dan ya udah jalani kehidupan kalian hari itu. Karena kalau kalian terus, kan kebanyakan kalau orang itu udah psikologinya kalau udah rugi tuh maunya duitnya gue balik nih, gue mesti naruh lagi, cari lagi mana yang harus gue investasi. Itu tuh kebiasaan banget. Dan mental pengen cepat kaya itu tuh juga lumayan ngaruh ya. Karena kalau misalnya psikologis kita nggak baik, nggak bisa terima kenyataan bahwa kita rugi, ya itu juga akan sulit. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah rugi nih 20%, udah tutup aja. Itu udah paling gampang sih. Sama mungkin dari awal tuh udah kalian harus naruhnya pakai uang dingin, jangan sampai uang yang kalian butuhkan ya. Karena kalau kalian lagi butuh uang, mau dia misalnya kalau kalian misalnya lagi nggak butuh uang dan emang itu uang dingin, kalau dia ke 50%, 40% pasti kan akan santai aja, karena emang kalian nggak butuh uang juga. Kalian tinggal tunggu aja sampai dia naik lagi. Tapi kalau kalian misalnya butuh uang dan uangnya yang dipakai itu uang panas, ya rugi 10 atau 20, lagi turun 20 atau 10%, pasti kalian langsung pengen cash out kan, pengen jual kan, karena kan perlu itu. Dan akhirnya malah nggak untung, malahnya rugi terus. Dan bahkan ada beberapa yang juga naruh pakai uang judol, itu menurutku jangan. Uang judol, uang pinjol tuh juga sangat tidak disarankan ya, karena hanya akan mempersulit hidup kalian. Itu udah resiko banget. Dan yang paling pertama ya udah balik lagi deh, uang dingin yang super dingin, dan pelajarin semuanya soal trading. Karena nih balik lagi ya, aku tuh sering banget ngomong ini bahwa Web3 itu bukan cuma soal trading, tapi Web3 itu tuh banyak banget, produknya banyak banget. Ada AI, ada RWA, ada NFT, ada juga apa ya, banyak lah pokoknya. Jadi kan teman-teman yang di rumah mungkin taunya kalau Web3 itu hanya trading kripto, tapi sebetulnya kalian harus pelajari banyak banget. Dan kalau misalnya kalian mau investasi itu, aku selalu bilang ke temanku yang memang cukup deket ya, sebelum belajar untuk investasi atau trading di altcoins, pelajarin dulu blockchain itu apa, pahami dulu blockchain itu apa, smart contract apa, layer 1, 2, 3 itu apa, supaya minimal kalian tahu nih, misalnya invest di Near Protocol itu layer berapa ya, tugasnya tuh apa ya, projectnya tuh apa ya. Karena kalau misalnya kita nggak tahu nih, ya buat apa gitu, kayak misalnya contoh Render itu kan project yang memang bergerak di bidang rendering, bantu merender video-video, dan itu emang ada use case-nya juga. Jangan sampai kalian naruh di Render tapi kalian nggak tahu Render itu apa gitu. Mungkin kedepannya kalau kita lihat AI cukup banyak, dan juga banyak banget aplikasi video-video sekarang yang cukup bagus ya, kayak misalnya CapCut aja aplikasi video yang cukup lengkap menurutku. Dan kedepannya mungkin akan semakin bagus lagi. Dan bahkan AI pasti kan juga butuh rendering. Kalau misalnya ada VR juga pasti butuh rendering. Itu kan pasti kedepannya bakal panjang kan. Nah itu hal-hal itu mesti dilihat ke sananya, dan kalian bisa investasi di situ, karena kedepannya akan ada apa ya,
banyak hal yang dikerjakan, narasinya juga akan ada terus, nggak hilang-hilang gitu. Jangan sampai ya, naroknya tuh cuman lihat top moversnya taro gitu, atau enggak yang lagi rugi nih taro gitu. Iya. Itu menurutku udah paling salah banget sih. Jadi kalau ditanya tipsnya banyak. Kalau dari aku sarannya sih itu sih, pelajarin literally semua soal Web3, gak cuma soal investasi atau tradingnya doang. Karena kalau kalian nggak paham basicnya, itu akan sulit sih, akan sulit untuk semuanya. Dan jangan salahin kalau kalian rugi terus di investasi, gitu. Karena kalian nggak paham. Oke, bener sih, emang yang paling minimal ya, emang harus belajar dari basic-basicnya dulu. Betul. Blockchain itu apa, yang tadi Kak Ajeng udah bilang smart contract itu apa, dan sebagainya. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita masuk ke penutupan, menurut Kak Ajeng nih, prediksi. Kan Bitcoin masih naik ya, udah stabil gitu sekarang. Cukup stabil. Terus altcoin juga ada beberapa yang udah mulai naik juga, dan meme coin pun juga banyak yang nyentuh all time high terbarunya ya. Kayak Vogue, PP, Dogecoin, ya, bahkan Elon juga kayaknya ada mention mau ada bikin semacam program pemerintahan dengan nama Doge. Iya betul, itu juga mungkin boleh dipertimbangkan hak. bener. Karena kalau di kripto tuh emang lumayan sensitif dengan berita ya, jadi kalian harus perhatiin sih. Bener, narasi sangat amat penting ya. Sangat betul. Nah, prediksi Kak Ajeng nih, kira-kira altcoin kedepannya akan naik terus atau akan mengalami koreksi dulu nih, baru sampai dia tiba-tiba akan naik? Altcoin not sure sih. Kayaknya sih altcoin akan lama ya, akan lama tidur ya menurutku ya. Bahkan mungkin akan kalah sama meme coin ya. Mungkin meme coin lebih banyak dilirik, karena bahkan kalau kamu lihat Pump Fund tuh setiap menit tuh ada meme coin yang dibuat. Literally setiap menit banyak banget yang dibuat. Jadinya mungkin altcoin udah nggak begitu menarik. Kalau misalnya untuk investasi juga sebetulnya aku lihat ya bahwa altcoin tuh yang bagus tuh kayak BNB. BNB cukup bagus karena kan dia exchange, ada use case-nya, dan memang kan BNB sering dipakai juga kan. Tapi itu hanya satu dari 14.000 total altcoin yang ada di yang listing. Jadinya ya kayaknya altcoin yang lain menurutku kalau memang dia tidak ada use case dan real case-nya nggak bisa sih. Belum bisa ada kenaikan cukup signifikan. ETH juga kemarin nggak naik signifikan juga sih. Iya, benar-benar. Tapi ya jangan lupa kalau misalkan mereka kalian nih yang pada mau masuk altcoin gitu untuk trading ya, jangan lupa tadi yang seperti yang aja bilang, lihat developernya, projectnya seperti apa. Jangan lupa, pokoknya yang paling minimal itu ya, minimal itu. Komunitasnya dilihat juga. Betul. Gitu, sama smart contract-nya, dan kalau bisa beli project-project yang terbatas ya koinnya, kayak Bitcoin kan lumayan terbatas ya. Jadi inflasinya cukup dijaga juga sih. Kalau misalnya terus-terusan diciptain terus ya bakalan kena inflasi dan harganya juga susah naiknya. Itu lumayan ngaruh banget sama ke total tokenomics-nya sih. Itu mungkin jauh banget kalau ngebahas tokenomics, detail banget dan itu puyeng banget, jadinya itu next time aja. Kita benar-benar ngebedah koin tuh kalau misalkan bahas tokenomics ya. Betul. Nah Kak Ajeng, ini udah sampai nih di akhir Cuan Talks hari ini. Gak berasa ya. Banyak banget yang diomongin ternyata. Ada nggak Kak closing statement nih buat para teman-teman Ajaib Kripto yang mungkin ingin baru invest ataupun mereka yang udah investasi gitu, ya boleh disampaikan aja ke teman-teman. Oke, mungkin buat teman-teman yang memang tertarik untuk belajar investasi di aset kripto, mungkin lebih baik teman-teman kenalin dulu ya dari segi blockchain teknologinya juga apa, pelajarin basic information dari mulai layer 1, layer 2, 3, smart contracts itu apa, terus pelajarin project-project yang memang winner di narasi-narasinya, terus investasi di project-project yang memang sudah cukup oke, market cap-nya cukup besar. Mungkin kalau dilihat di Ajaib Kripto juga ada rekomendasi kayak top movers-nya pasti bakal muncul juga kan, itu mungkin bisa dilihat di sana. Terus juga jangan lupa juga untuk pelajarin berita-berita yang lagi happening juga di situ, karena biasanya cukup ngaruh ya, sentimental news tuh cukup ngaruh ke kripto ya, jadi itu sangat-sangat bisa kalian gunakan juga untuk analisis newsnya. Terus juga kalau misalnya mau investasi, pertimbangkan resikonya. Kalau misalnya kalian bisa pasang stop loss, langsung pasang aja di 30% gitu. Dan kalau udah ngerasa kalian
mengalami kerugian, jangan dilanjutin lagi nih, mendingan kalian tutup aja dan coba lagi mungkin besoknya, supaya kalian nggak semakin rugi gitu, karena kan kita nggak pernah tahu ya market seperti apa. Lalu juga mungkin kalau kalian mau investasi, coba pakai exchange lokal yang memang UI-nya cukup menarik nih, kayak Ajaib, sangat-sangat memudahkan untuk teman-teman yang baru belajar juga di sana, dan ada informasi juga yang terupdate biasanya di berita-beritanya gitu, dan kalian juga bisa sekaligus lapor pajak juga ya kalau kalian pakai exchange lokal, karena kalau yang luar nggak ke-trace tuh pajaknya kalian. Karena kalau aku lihat sekarang kan data investor kripto di Indonesia udah ada 20 juta investor ya. Itu yang di-track atau di data dari exchange yang lokal ya, dari beberapa indikator. Tapi sebetulnya karena banyak juga yang pakai exchange luar, jadi nggak ke-track. Bahkan mungkin sebetulnya bukan 20 juta yang udah investasi, malah lebih, bisa di 30 jutaan atau 40 jutaan yang udah berinvestasi di kripto. Itu sih palingan. Oke, buat kalian nih yang Bitcoin Maxi seperti Kak Ajeng, yang mau nanya-nanya bisa langsung DM Instagramnya aja. Tapi jangan di spam ya, kalau belum dibales ya sabar atau bales. Mau komen-komen juga boleh ya Kak. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Ajeng dari Token Talks. Oke, kalau gitu aku Vanessa dan Kak Ajeng. Oke. Sampai ketemu di Cuan Talk selanjutnya. Bye-bye.